pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Presiden beserta Ibu, dan pembangunan rumah sakit ini diawali dari semangat. Dan ketika itu saya baru dilantik jadi gubernur, beberapa bulan kemudian menghadap Bapak. Yang saya minta waktu itu Alkes, Pak. Dan Bapak langsung permintaan saya ketemu dengan Menteri Kesehatan. Nah, Bapak janjinya 150 miliar Alkes. Alhamdulillah semuanya sudah, Pak. Semuanya. Nah, karena waktu itu Bapak semangati kami, akhirnya gedungnya langsung kita bangun, Pak, senilai 205 miliar yang terdiri dari instalasi gawat darurat 22 tempat tidur, rawat inap 82 tempat tidur, rawat inap maternal 25 tempat tidur, yang keseluruhannya 277. Kemudian di komplek ini juga dibangun rumah sakit infeksius untuk 100 bed. Kita mengantisipasi ketika pandemi COVID menjadi endemik. Nah, itu tekanan negatif semua. Nah, alhamdulillah rumah sakitnya tidak bercampur, nanti pasien infeksius tidak dirawat di sini, Pak, tapi dirawat di rumah sakit sendiri di belakang. Kemudian tahun ini kita juga akan membangun cath lab untuk persiapan operasi jantung terbuka tahun depan. Kemudian radioterapi juga, karena kebanyakan pasien kanker berobat di Kucing, Pak. Nah, mulai tahun ini tidak lagi, dia sudah bisa dilayani di sini, tidak juga ke Jakarta. Kemudian kateter juga sudah bisa di sini, ya. Dan rumah sakit ini nanti dioperasikan tanpa kelas, Pak, tanpa kelas, karena kami berpendapat rumah sakit itu kelasnya tergantung dari jenis penyakitnya, jadi tidak memandang dari sisi kemampuan membayar, tapi kok dari sisi jenis penyakitnya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bapak meresmikan gedung baru 6 lantai 2 tower ini. Semoga Provinsi Kalimantan Barat bisa melayani masyarakat Kalimantan Barat di bidang kesehatan secara paripurna. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu paling sedih kalau mendengar ada warga negara kita yang sakit, kemudian perginya ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura, ada yang ke Jepang, ada yang ke Amerika. Dan khusus untuk Kalimantan Barat, saya mendengar banyak sekali yang ke Kucing. Berapa capital outflow kita, uang yang keluar untuk membiayai yang sakit dan keluar negeri, lebih dari 110 triliun rupiah setiap tahunnya. Oleh sebab itu, pada saat Pak Gubernur menyampaikan pada saya, Pak, saya minta bantuan ke pemerintah pusat. Saya akan bangun gedungnya, kami minta bantuan dari Bapak nanti alkesnya. Saya jawab saat itu juga, bangun, alkesnya saya siapin. Habis 205 miliar, alkesnya juga kurang lebih 200-an miliar. Ini yang namanya gotong royong untuk menyelesaikan tadi uang yang harus keluar karena tidak siapnya rumah sakit kita. Tadi saya cek ada 277 tempat tidur, cek ruang operasi, cek ICU, semuanya saya lihat sudah super modern. Jadi saya ingatkan, gak usahlah kita keluar. Di sini sudah siap dan cukup untuk menangani kasus-kasus yang ada. Kita banyak sekali belajar dari pandemi 2,5 tahun ini.
melihat bagaimana sistem kesehatan nasional kita, mana yang harus kita perbaiki, mana yang lamban, yang harus dipercepat, sarana apa yang harus diberi, semuanya menjadi kelihatan. Pada saat kita menderita menjadi kelihatan semuanya. Pada saat kita krisis kesehatan karena pandemi, kelihatan semuanya. Mana yang nggak benar kelihatan, mana yang lamban kelihatan, mana yang kurang kelihatan, inilah yang kita perbaiki. Dan saya senang pada hari ini bisa melihat bangunan yang sangat megah ini, dan saya sampaikan selamat pada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Barat. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Tower A dan B Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso di Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso Pontianak berdiri tahun 1976. Saat ini kami menempati lahan sebesar 26 hektar. Untuk jumlah tempat tidur yang kami miliki saat ini berjumlah 435. Dengan bangunan yang lama dan bangunan yang baru. Fasilitas yang kami miliki, kami punya 2 gedung tower. Tower A dan Tower B yang insya Allah akan diresmikan oleh Bapak Presiden pada hari ini dengan jumlah tempat tidur sebanyak 227. Dengan fasilitas di gedung Tower B ada IGD di lantai 2, kemudian dengan jumlah tempat tidur 22, ruangan operasi IGD dengan 2 tempat tidur juga. Kemudian pada lantai selanjutnya kami ada ruang rawat inap, ya, rawat inap kami mempunyai 84 yang memang untuk one day care kami fasilitasi kepada masyarakat. Pada lantai 4 kami punya ruangan maternal, picu, nicu yang memang memfasilitasi untuk warga di Kalimantan Barat. Untuk picu sendiri kami punya 10 bed, nicu sendiri kami memfasilitasi dengan 10 bed juga. Untuk lantai 5 di gedung Tower B kami ada fasilitas pelayanan ICU dan HCU. Kalau untuk ICU kami punya 20 bed yang tersedia ventilator, monitor yang lengkap kami fasilitasi. Untuk HCU sendiri kami punya monitor. Nah, untuk pelayanan kamar operasi kami letakkan pada lantai 6 dengan 12 kamar operasi. Jadi total yang kami miliki dengan bangunan Tower A dan Tower B untuk lantai kamar operasi kami ada 14 kamar operasi. Nah, saat ini pelayanan unggulan di Rumah Sakit Sudarso adalah beberapa hal yang kami miliki. Pertama, kami punya pelayanan talasemia yang saat ini ikut dalam lomba Top 99 dan meraih inovasi pelayanan publik bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kemudian kami juga punya unggulan saat ini yang kita miliki adalah untuk pelayanan jantung, kemudian untuk pelayanan thalassemia seperti yang saya sampaikan tadi, hemofili kami punya juga untuk pelayanan ini dan kami dilengkapi oleh 66 dokter spesialis yang memberikan pelayanan kepada masyarakat Kalimantan Barat. Untuk total SDM yang kami miliki ada 1.300 SDM yang bekerja di Rumah Sakit Sudarso. Saat ini posisi Rumah Sakit Sudarso adalah rumah sakit tipe A sebagai pusat rujukan nasional dan pusat rujukan regional.